Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita melakukan kuliah lanjutan terkait dengan mata kuliah kita, yaitu manajemen koperasi dan UMKM. Pada video sebelum ini kita sudah membahas tema terkait dengan perangkat manajemen koperasi, yakni ada perangkat hukum dan peraturan, kemudian beberapa penjelasan dan contoh-contoh, lalu ada perangkat organisasi koperasi. Nah, kita sudah membahas ini sampai kepada flowchart ini atau gambar segitiga ini kita sudah menjelaskan, dan pada akhir video sebelum ini saya menjanjikan untuk kita melanjutkan pembahasan terkait dengan rapat anggota, kemudian rapat anggota menetapkan beberapa hal dan seterusnya, di mana pembahasan kali ini ada kaitannya dengan perangkat organisasi koperasi itu sendiri. Dan kalau kita melihat pada segitiga sama sisi ini, ada rapat anggota satu sisi, kemudian pengawas di sisi lain, dan kemudian ada pengurus. Inilah tiga komponen daripada perangkat koperasi atau organisasi koperasi yang menjalankan sebuah roda organisasi koperasi itu sendiri. Nah, ini kita akan membahas lebih mendalam terkait dengan apa saja yang terkait dengan rapat anggota, kemudian yang terkait dengan pengawas, kemudian yang terkait dengan pengurus. Satu persatu kita akan bahas. Oke. Yang pertama, kita memahami dulu apa maksud daripada rapat anggota. Rapat anggota yaitu seperti yang saya pernah katakan atau saya singgung pada video lalu, bukan anggota atau bukan rapat, tetapi harus rapat anggota. Setiap orang yang menjadi anggota, ketika mereka berada dalam satu forum yang disebut dengan rapat, kemudian disebut sebagai rapat anggota, disitulah forum yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Jadi kalau bukan rapat, mereka tidak saling memegang yang namanya kekuasaan tertinggi. Tetapi kalau ada rapat, di mana para anggota koperasi menjadi anggota daripada rapat itu, maka pada saat itu kekuasaan tertinggi secara serentak, serta merta melekat kekuasaan tertinggi itu ada pada setiap anggota koperasi pada saat rapat itu. Yang dimaksudkan sebagai rapat anggota yang memegang kekuasaan tertinggi di dalam koperasi. Kemudian rapat anggota itu dilakukan minimal atau diselenggarakan minimal 1 tahun sekali, 3 bulan setelah tutup buku. Nah, jadi biasanya rapat anggota itu harus setiap tahun diadakan, minimal 1 tahun 1 kali dilaksanakan. Minimal artinya bisa 6 bulan 1 kali, bisa 3 bulan 1 kali, dan seterusnya. Dan di sini yang dimaksudkan di sini 3 bulan sebelum tutup buku, maksudnya adalah rapat ketika dilakukan untuk pertanggungjawaban aktivitas daripada kepengurusan koperasi untuk satu periode. Apa yang dipertanggungjawabkan ya keseluruhannya, menyangkut organisasinya, berjalannya roda organisasi, kemudian berjalannya usaha-usaha yang dilaksanakan selama ini, kemudian terutama adalah menyangkut dengan laporan-laporan perkembangan, terutama laporan keuangannya, itu harus disampaikan pada saat rapat itu. Kemudian di sana ada lagi perubahan-perubahan macam-macam terkait dengan perubahan rapat anggota, perubahan anggaran dasar dan seterusnya, pengangkatan atau pemberhentian pengurus baru dan seterusnya di situ. Nah, ini barangkali lebih lanjut kita lihat ke bawah sini, apa saja yang dilakukan di dalam rapat anggota itu.
sebagai sebuah ketetapan yang kemudian dilaksanakan pada waktu yang akan datang. Artinya setiap rapat anggota, terutama rapat anggota per tahun itu tentunya akan melahirkan berbagai macam keputusan untuk dilaksanakan pada suatu periode yang akan datang. Nah, biasanya rapat anggota itu menetapkan anggaran dasar koperasi. Nah, kalau koperasi yang baru berdiri, ya seperti yang pernah saya singgung bahwa syarat-syarat pembentukan koperasi itu adalah harus berkumpulnya minimal 20 orang. Nah, itu disebut sebagai rapat anggota juga. Rapat orang-orang yang akan membentuk koperasi, di mana mereka akan membahas anggaran dasar rumah tangga, anggaran dasar koperasi, anggaran dasar koperasi. Begitu pula rapat-rapat rutin yang dilakukan setiap tahun, mereka bisa melakukan pembahasan terkait dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu sendiri, ketika misalnya ada hal-hal yang perlu harus dilakukan perubahan terhadap anggaran dasar ataupun anggaran rumah tangga itu. Kemudian dalam rapat itu juga dalam rangka menetapkan kebijakan umum bagi bidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi. Ya, hal-hal yang sifat strategis yang harus ditetapkan di dalam rapat itu terkait dengan organisasi, dengan seluruh struktur organisasi itu, bidang-bidang keorganisasiannya, kemudian terkait dengan kegiatan-kegiatan pengolahan atau operasional daripada kegiatan koperasi itu sendiri, atau kita sebut dengan manajemen, terutama terkait dengan usaha-usahanya, itu harus ditetapkan dalam rapat yang namanya rapat anggota itu. Ya toh? Jadi terkait dengan semua kebijakan menyangkut organisasi sebagai wadah berkumpulnya orang-orang itu, dalam hal ini koperasi, kemudian terkait dengan manajemen sebagai aktivitas operasional yang terkait dengan usaha-usaha koperasi itu harus ditetapkan di dalam rapat anggota itu, terutama yang terkait dengan hal-hal yang sifatnya strategis. Kalau misalnya sifatnya teknis, barangkali lebih lanjut dilakukan rapat-rapat antar pengurus dengan para manajer, atau mungkin melibatkan juga para anggota untuk membahas lebih terinci terkait dengan hal-hal yang sifatnya teknis operasional. Tetapi rapat anggota tahunan ini lebih berbicara tentang menyangkut hal-hal yang sifatnya strategis, rencana-rencana strategis jangka panjang ke depan, itu biasanya ditetapkan di dalam rapat anggota tahunan. Oke. Kemudian di dalam rapat anggota itu juga, terutama anggota tahunan, rapat anggota tahunan atau biasa disebut dengan RAT, itu dalam rangka juga pemilihan, pengangkatan, serta pemberhentian pengurus dan pengawas. Nah itu, jadi memilih pengurus baru, kemudian mengangkat ataupun memberhentikan daripada pengurus ataupun pengawas, itu forumnya adalah rapat akhir tahun itu, rapat anggota tahunan, RAT atau disingkat RAT, rapat akhir tahunan. Nah, itu salah satu fungsi daripada rapat itu dalam rangka memilih, mengangkat, memberhentikan daripada para pengurus dan pengawas yang berlangsung selama satu periode lalu ataupun satu periode akan datang. Kemudian yang berikut adalah melakukan atau menetapkan rencana kerja, anggaran, pendapatan dan belanja. Ya, semua perencanaan-perencanaan ke depan untuk dilaksanakan oleh pengurus yang nanti terpilih ke depan dengan para manajer-manajernya, itu harus diletakkan pada saat rapat itu sebagai rencana awal, rencana kerja, anggaran, pendapatan dan belanja yang disebut dengan RAPB koperasi, rencana kerja, RKAPB, rencana kerja, anggaran, pendapatan dan belanja koperasi. Jadi seluruh aktivitas yang akan dilaksanakan pada waktu akan datang terkait dengan keorganisasiannya, terkait dengan manajemennya, terutama pengelolaan usaha-usaha atau unit-unit usahanya, itu harus direncanakan dalam rapat anggota itu, terutama rapat anggota tahunan. Nah itu. Kemudian apa yang direncanakan itulah yang akan menjadi
pedoman untuk dilaksanakan atau petunjuk untuk pelaksanaannya di waktu-waktu akan datang. Kemudian yang berikut, dalam rangka menetapkan pengesahan atau penolakan laporan keuangan. Nah itu, jadi salah satu agenda penting di dalam rapat akhir tahun anggota koperasi itu adalah dalam rangka mendengar laporan-laporan yang disampaikan oleh para pengurus dengan para manajer tentunya pada periode yang lalu. Nah, dalam laporan itu tentunya akan muncul antara apakah mereka menerima ataupun mungkin mereka menolak laporan-laporan, terutama laporan keuangan yang disampaikan oleh pengurus itu. Jadi kalau misalnya mereka menerima laporan keuangan, maka secara otomatis mereka akan mengesahkan laporan itu menjadi laporan yang diterima, itu dengan standar-standar tertentu. Misalnya laporannya diterima dengan syarat-syarat tertentu atau diterima tanpa syarat. Nah, kemudian kalau misalnya penolakan, penolakannya bisa saja keseluruhannya atau sebagian atau beberapa persen daripada laporan keuangan itu dapat ditolak pada saat rapat akhir tahun itu. Nah, jadi salah satu fungsi daripada rapat itu adalah para anggota mendengarkan laporan, kemudian laporan itu terutama laporan keuangannya mereka bisa dengan forum yang tertinggi itu mereka bisa menerima atau menolak laporan keuangan oleh para pengurus koperasi periode lalu. Itu salah satu manfaat atau salah satu bagian yang penting daripada agenda rapat akhir tahun daripada koperasi. Kemudian yang kedua, yang berikut adalah pengesahan penolakan laporan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya. Nah, itu lebih tegas lagi yang di atas tadi tentang keuangan, kemudian yang ini adalah terkait dengan hal-hal lain, terkait dengan seluruh aktivitas keorganisasian koperasi itu. Misalnya terkait dengan laporan perkembangan keanggotaan para anggota di dalam koperasi itu, berapa banyak jumlahnya, atau laporan tentang berapa unit kegiatan usaha yang mereka jalankan selama ini dengan memperhatikan laporan yang mereka sampaikan apakah sesuai dengan rencana-rencana yang sudah ditetapkan di awal dulu ataukah hal-hal lain yang terkait dengan keorganisasian koperasi itu sendiri sebagai laporan daripada pengurus, apakah laporan tersebut diterima atau ditolak oleh rapat anggota tahunan tersebut. Karena rapat anggota tahunan ini adalah memegang kekuasaan tertinggi, bisa menolak atau bisa menerima laporan-laporan daripada para pengurus koperasi. Nah, di sini apakah laporan keuangan sendiri ataupun laporan-laporan pertanggungjawaban lain terkait dengan roda organisasi, menjalankan roda organisasi koperasi itu sendiri. Kemudian pembagian SHU. Nah, pembagian SHU sebagaimana yang pernah kita singgung pada video terdahulu, koperasi dia berbeda dengan usaha-usaha yang bukan koperasi. Kalau usaha bukan koperasi, kita mengenal istilah laba atau keuntungan, sementara kalau koperasi kita mengenal apa yang disebut dengan sisa hasil usaha atau disingkat SHU. Nah, SHU daripada koperasi itu atau katakanlah keuntungan atau laba daripada koperasi itu biasanya disampaikan oleh pengurus pada saat rapat anggota itu. Kemudian pada saat itu juga kalau misalnya mereka memutuskan untuk SHU itu dibagi, maka pada saat itu harus dibagi. Tentunya pembagian SHU itu ada tata cara, ada syarat-syarat yang harus dipatuhi oleh pengurus ataupun anggota rapat itu sendiri dalam rangka membagi SHU itu. Nah, mungkin sudah pernah saya singgung terkait dengan bagaimana cara membagi SHU itu, baik secara secara individu daripada tiap kelompok anggota koperasi itu sendiri, apakah dia mendapatkan berapa persen, ataupun SHU itu apakah ada kebijakan untuk dilakukan
policy dividends, artinya ada sebagian yang ditahan untuk menjadi investasi di akan datang. Seluruhnya tentunya ada aturan-aturan yang harus ditaati oleh para anggota, kemudian para pengelola koperasi itu sendiri. Nah, ada secara teknis ada model pencatatan tersendiri tentang pembagian SAU itu. Barangkali kita tidak bahas sampai sejauh itu pada saat hari ini, atau kesempatan ini kita hanya memperkenalkan saja bahwa di antara penetapan rapat anggota itu adalah pembagian SAU. Nah, tidak boleh pembagian SAU itu dibagi di luar daripada rapat anggota tahunan. Harus pada saat rapat anggota tahunan, karena di sana tidak serta-merta harus dibagikan begitu saja dan harus disepakati dulu. Yang seperti saya katakan tadi, sepakati tentang syarat-syaratnya yang memang sudah ditetapkan, kemudian tiap orang punya prestasi terhadap kegiatan sebagai anggota koperasi itu akan mempengaruhi berapa banyak yang dia dapat sebagai bagiannya dari SAU yang dibagi itu. Nah, kemudian yang berikut, di dalam rapat anggota juga bisa dalam rangka menetapkan penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi. Nah, ya toh, penggabungan koperasi. Penggabungan di sini bisa berarti koperasi tersebut dengan koperasi yang lain, tetapi sesuatu yang barangkali sulit dilaksanakan. Namun yang paling realistis dilakukan dalam hal penggabungan ini adalah biasanya menggabungkan antara unit-unit usaha yang dianggap ada kemiripan usaha-usaha, unit-unit usaha milik koperasi itu ketika dipandang perlu untuk digabungkan antara satu unit usaha dengan unit yang lain, itu penting untuk dilakukan. Ataupun peleburan, kemudian pembagian dan pembubaran koperasi dan seterusnya, sampai tingkat pembubaran koperasi. Dan satu koperasi kalau tiba kepada ingin pembubaran daripada koperasi itu sendiri, maka tentunya tidak bisa di luar daripada rapat anggota. Harus di dalam rapat anggota itu, terutama rapat anggota tahunan, di sanalah bisa ditetapkan bahwa koperasi ini dibubarkan. Nah, dengan demikian maka pembubarannya itu bisa dianggap resmi, dianggap legal, dianggap sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau di luar daripada forum yang namanya rapat anggota, terutama rapat anggota tahunan, koperasi tidak bisa dapat dibubarkan. Oke, ini adalah penjelasan terkait dengan rapat anggota, kemudian ketetapan-ketetapan yang ditetapkan oleh rapat anggota itu, terutama rapat anggota tahunan. Oke. Kemudian kita bicara tentang pengurus. Tadi kita bahas tentang rapat anggota sebagai satu bagian penting di dalam koperasi, organisasi koperasi. Selanjutnya kita akan bahas terkait dengan pengurus. Nah, di sini pengurus dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota. Nah, pengurus yang melakukan aktivitas dalam sebuah organisasi itu tidak bisa ditentukan di luar daripada rapat anggota. Harus dipilih kemudian ditetapkan di dalam rapat anggota itu menjadi pengurus untuk suatu periode kepengurusan. Kemudian pengurus sebagai mandataris atau pemegang kuasa rapat anggota. Nah, begitu terpilih kemudian ditetapkan menjadi pengurus, maka selanjutnya seluruh kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada pengurus itu adalah sebagai pelaksana daripada organisasi koperasi itu sendiri. Mereka mewakili seluruh anggota. Mereka mengatasnamakan seluruh anggota untuk menjalankan organisasi koperasi baik secara ke dalam ataupun secara keluar. Mereka bertindak atas nama anggota yang mereka mendapatkan kewenangan sebagai pengurus untuk menjalankan roda organisasi tersebut. Kemudian pengurus, masa jabatan pengurus paling lama adalah 5 tahun. Nah, ini ditetapkan di dalam anggaran dasar rumah tangga bahwa satu kepengurusan koperasi itu paling lama adalah 5 tahun.
ya toh, dan biasanya paling cepat adalah 1 tahun, tergantung daripada situasi daripada koperasi itu sendiri. Apakah memilih yang paling lama 5 tahun atau memilih yang paling di bawah 5 tahun itu sendiri. Memilih kemudian menggantikan itu tentunya melalui rapat tadi seperti yang sudah kita bahas tadi terkait dengan ketetapan rapat anggota adalah memilih dan memberhentikan pengurus koperasi. Kemudian persyaratan menjadi pengurus ditetapkan dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga koperasi. Nah, siapa-siapa yang dapat menjadi pengurus suatu koperasi itu secara aturan harus ditetapkan di dalam hukum atau di dalam perangkat peraturan yang dimiliki oleh koperasi itu sendiri. Dalam hal ini adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Ya toh, misalnya menetapkan bahwa yang pertama setiap orang yang menjadi pengurus harus adalah orang yang menjadi anggota, apalagi misalnya dibikinkan persyaratan menjadi anggota sekian lama, misalnya sudah 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya. Ya toh, kemudian setiap pengurus itu ya mungkin ditetapkan juga terkait dengan kompetensinya. Ya toh, sebagai pengurus tentunya harus memiliki keterampilan dan pengetahuan, kemudian memiliki jiwa wirausaha dan seterusnya. Nah, baru bisa ditetapkan sebagai salah satu syarat untuk mengangkat seseorang daripada anggota koperasi itu menjadi pengurus. Itu bisa diurutkan di dalam pasal-pasal tentang keanggotaan koperasi, tentang kepengurusan koperasi. Nah, sehingga menjadi pedoman ketika memilih dan mengangkat dan menetapkan pengurus tentunya harus melalui tahapan-tahapan seleksi tersebut. Kemudian pengurus yang ditetapkan itu tentunya memiliki tugasnya itu diatur di dalam anggaran dasar rumah tangga seperti yang terlihat di bawah ini. Yang pertama, tugas pengurus adalah mengelola koperasi dan usahanya. Ya, tentunya koperasi sebagai salah satu badan usaha, ya toh, selain sebagai perkumpulan orang-orang yang sifatnya sosial juga memiliki usaha-usaha, ada aktivitas bisnisnya. Tentunya bisnis itu harus dijalankan. Siapakah yang menjalankan? Ya pengurus yang diangkat tadi. Mereka yang dipercayakan, diberikan mandat oleh para anggota pada saat rapat untuk melaksanakan aktivitas terkait dengan koperasi itu, terhitung atau termasuk di dalamnya adalah mengelola usaha-usahanya, usaha-usaha koperasi itu. Kemudian mengajukan rancangan kerja dan RAPBK. Nah, pengurus selain mereka menjalankan periode kepengurusannya, maka di akhir tahun pengurus yang lalu itu harus mereka menyiapkan rancangan anggaran perencanaan belanja koperasi, itu harus mereka siapkan. Jadi dalam pembahasan dalam rapat akhir tahun itu ada pembahasan terkait dengan rencana-rencana kedepannya. Itu seluruh draft daripada rancangan-rancangan anggaran pendapatan belanja koperasi itu sudah harus disusun oleh pengurus yang lalu, disiapkan semua. Karena kenapa? Ya mereka yang mengelola koperasi, mengelola unit-unit usahanya, mereka yang mengetahui tentang berbagai macam data daripada koperasi itu, sehingga dengan data yang mereka ketahui itu menjadi acuan, menjadi rujukan, menjadi patokan untuk membuat rencana-rencana yang akan datang. Kemudian rencana-rencana yang mereka susun itu, rancangan anggaran itu dalam bentuk RAPBK ini akan disampaikan atau dibawakan ke rapat akhir tahun, kemudian dibahas. Di sana akan dibahas secara mendalam, apakah dikurangi, ditambahkan, atau diterima seluruhnya daripada apa yang dikerjakan oleh pengurus itu untuk menjadi ketetapan rapat dalam rangka rencana kerja waktu akan datang. Menjadi APBK. Pada saat menjadi RAPBK begitu dibahas akan berubah menjadi APBK atau anggaran pendapatan belanja koperasi. Itu adalah salah satu tugas daripada pengurus yang harus mereka laksanakan. Jadi di sini mereka menjalankan usaha koperasi dan mereka harus menyusun rencana kerja di periode akan datang. Tentunya tadi saya katakan karena mereka yang mengetahui tentang seluruh data yang terkait dengan usaha-usaha yang telah mereka jalankan, sehingga menjadi pedoman untuk penetapan membuat
rancangan anggaran pendapatan belanja koperasi akan datang. Oke, kemudian yang berikut, menyelenggarakan rapat anggota. Nah, setiap kegiatan rapat anggota, baik rapat anggota tahunan atau disingkat dengan RAT ataupun rapat anggota selain daripada RAT itu, misalnya rapat 6 bulan sekali, 3 bulan sekali, ataupun rapat ad hoc, rapat mendadak dan seterusnya, yang harus melaksanakan itu adalah pengurus itu. Pengurus sebagai, katakanlah, sebagai panitia daripada pelaksanaan rapat itulah, rapat itu ditetapkan sebagai salah satu tugas daripada pengurus. Jadi, tugas ketiga daripada pengurus itu adalah mereka adalah penyelenggara, mereka menjadi panitia akan rapat-rapat yang melibatkan seluruh anggota, apakah rapat 3 bulan per 3 bulan, rapat per 6 bulan, rapat mendadak, rapat ad hoc, ataupun rapat reguler akhir tahun untuk pertanggungjawaban laporan pengurus dan seterusnya. Nah, mereka yang harus melaksanakan itu. Dalam artian seluruh persiapan akomodasi, transportasi, kemudian sarana prasarana pendukung daripada pelaksanaan kegiatan rapat itu, panitia dalam hal ini adalah pengurus koperasi itu yang harus bertanggung jawab. Ya, jadi bisa saja kalau misalnya dipandang perlu, pengurus koperasi membentuk panitia yang membantu mereka untuk melaksanakan membantu untuk menyiapkan seluruh hal-hal yang terkait dengan kegiatan rapat itu, atau bisa pengurus itu sendiri yang menjadi pelaksananya. Oke. Kemudian yang berikut adalah mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban bentuk pelaksanaan tugas. Nah, itu seperti tadi saya katakan tadi, dalam rapat itu juga dalam rangka menerima atau menolak laporan keuangan yang disampaikan oleh pengurus. Tentunya sebelum ditolak ataupun sebelum diterima, maka terlebih dahulu pengurus harus menyusun dulu laporan-laporan itu, apakah laporan keuangan ataupun laporan pertanggungjawaban yang lain terkait dengan hal-hal yang non keuangan, non finansial, itu harus disusun atau disiapkan oleh pengurus. Nah, ini disiapkan oleh pengurus untuk disampaikan ke rapat nanti. Nah, itu salah satu tugas penting daripada pengurus. Kemudian tugas berikut adalah penyelenggaraan pembukuan keuangan dan inventarisasi secara tertib. Nah, ini lebih kepada kegiatan operasional hari-hari, pelaksanaan secara teknis, apa yang dilaksanakan, yaitu misalnya membuat pembukuan keuangan, kemudian inventaris daripada harta kekayaan koperasi itu harus secara tertib. Tertib di sini mengandung arti tata warkat atau tata administrasi atau tata kearsipan berupa kesekretariatan daripada koperasi itu harus betul-betul ditertibkan. Nah, ditertibkan. Mulai daripada buku pencatatan, misalnya dari keuangan, uang masuk, uang keluar, laporan dan seterusnya, perkembangan tentang misalnya simpanan-simpanan para anggota setiap saat, apakah simpanan pokok, terutama simpanan wajib dan simpanan sukarela, itu harus mereka tertib administrasi, namanya tertib administrasi dalam artian tata surat kesekretariatan itu harus betul-betul ditata sedemikian rupa, terutama yang terkait dengan masalah keuangan itu, misalnya simpanan-simpanan para anggota tadi, ada buku besar pencatatan penerimaan, setiap anggota juga harus mendapatkan semacam buku tabungan, buku simpanan-simpanan yang dipegang oleh para anggota, sehingga ada sinkronisasi antara catatan yang ada di buku besar ataupun catatan-catatan yang ada pada setiap buku simpanan yang dipegang oleh para anggota. Nah, begitu pula misalnya buku-buku keanggotaan. Buku-buku keanggotaan, berapa banyak yang masuk menjadi anggota, adakah yang keluar menjadi anggota dan seterusnya, ataukah terkait juga dengan perkembangan usahanya, usaha yang dikelola oleh unit-unit koperasi ataupun setiap para anggota itu mungkin ada yang memiliki usaha dengan bantuan dana dan seterusnya daripada koperasi, itu harus betul-betul dicatat sehingga ada kata pembukuan. Pembukuan di sini dalam artian penyelenggaraan akuntansi
pencatatan keuangan yang baik dan benar itu harus betul-betul diperhatikan. Tentunya ada pedoman-pedoman yang harus diikuti, terutama dalam ini pedoman tata buku koperasi. Kemudian yang berikut, tugas daripada koperasi itu juga adalah memelihara daftar buku anggota dan pengurus. Nah, seperti yang barusan saya katakan tadi, tapi ini dipandang sebagai satu yang sangat penting karena memang koperasi itu adalah merupakan kumpulan daripada orang-orang yang maka orang-orang itu harus dikelola dengan baik. Dalam hal ini keanggotaannya itu harus terbukukan dengan baik, yaitu daftar anggota, kemudian kartu anggota, kemudian keaktifan anggota, kemudian masuk anggota kapan dan seterusnya dalam satu buku induk keanggotaan itu harus betul-betul dengan baik. Begitu pula pengurus. Pengurus ini terkait dengan tugas dan tanggung jawab dia setiap hari sebagai pengurus melaksanakan aktivitas kegiatan itu harus dibuat seperangkat administrasi yang benar-benar bisa dapat mengontrol setiap pengurus itu dalam melaksanakan kegiatan yang misalnya daftar hadir pengurus, kemudian capaian-capaian yang dikerjakan oleh pengurus dan seterusnya setiap saat harus dikelola dengan baik. Mungkin juga termasuk misalnya riwayat pengurus dari tahun ke tahun, dari periode ke periode bisa menjadi satu arsip yang harus dikelola juga dengan baik, menjadi sesuatu yang bernilai historis bagi koperasi itu sendiri. Atau yang keseluruhan ini adalah merupakan tugas daripada pengurus. Mulai dari, saya ulangi, mengelola koperasi dan usahanya, kemudian mengajukan rencana kerja dan RAPBK, kemudian menyelenggarakan rapat anggota, mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, menyelenggarakan pembukuan dan keuangan dan investasi secara tertib, dan memelihara daftar buku anggota dan pengurus. Nah, itu adalah tugas-tugas yang harus menjadi sesuatu yang harus diperhatikan untuk dilaksanakan oleh setiap pengurus yang memang merupakan perwakilan daripada para anggota dalam rangka menjalankan roda organisasi koperasi. Oke. Berikut bagian penting lagi daripada perangkat dalam struktur organisasi koperasi itu adalah pengawas. Nah, di sini sebelum kita bahas pengawas, ada lagi tambahan untuk terkait dengan pengurus tadi. Selain tadi tugasnya, ada juga wewenang pengurus. Nah, di sini bisa kita melihat ada beberapa wewenang daripada setiap pengurus itu, yaitu mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan. Nah, jadi apa saja yang terkait dengan koperasi, terutama misalnya umpamanya tersandung masalah hukum, maka pengurus yang harus punya kewenangan dalam rangka menindaklanjuti urusan-urusan terkait dengan misalnya urusan hukum di pengadilan, di kepolisian, di kejaksaan dan seterusnya. Baik secara kolektif seluruh pengurus itu ataupun delegasi daripada satu atau dua orang daripada pengurus itu untuk mewakili pengurus secara keseluruhan. Kemudian yang berikut, memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota. Nah, di sini setiap turnover atau masuk keluarnya seseorang atau orang-orang menjadi anggota sebuah koperasi itu bisa menjadi kewenangan daripada pengurus. Pengurus bisa menerima atau menolak orang yang bisa menjadi pengurus. Tentunya dalam hal ini bukan sesuka hati, sesuka pengurus itu, tetapi tentunya ada aturan-aturan yang harus mereka pedomani. Misalnya dalam anggaran dasar menetapkan standar-standar atau menetapkan syarat-syarat siapa boleh jadi anggota koperasi A atau koperasi B, itu ditetapkan semua sehingga menjadi aturan yang harus ditaati oleh pengurus. Nah, penguruslah yang menetapkan, penguruslah yang menjadi itu sebagai pedoman, lalu sekaligus menjadi kewenangan mereka untuk menetapkan siapa boleh menjadi anggota atau tidak boleh menjadi anggota. Kemudian memberhentikan seseorang atau tidak memberhentikan seseorang jadi anggota itu adalah kewenangan pengurus. Kemudian yang berikut, pengurus punya kewenangan juga dalam rangka mengangkat pengelola. Dalam hal ini manajer yang diberikan wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha. Nah, jadi ada usaha-usaha yang dimiliki oleh koperasi, misalnya begitu banyak usaha yang dimiliki dan semakin besar usahanya berjalan, semakin kompleks, tentunya ada keterbatasan
daripada sumber daya yang dimiliki dalam hal ini pengurus, maka tentunya pengurus membutuhkan bantuan. Dalam hal ini dia akan mengangkat orang-orang menjadi pengelola pada setiap usaha-usaha itu. Bisa saja mengangkat seseorang menjadi manajer umum, general manager, ataupun pada tiap-tiap unit itu mengangkat seseorang menjadi kepala-kepala bagian atau kepala-kepala unit atau seterusnya untuk mengelola koperasi itu. Nah, setiap manajer ini bukan diangkat oleh rapat anggota tadi. Rapat anggota mengangkat pengurus, kemudian pengurus itu mengangkat manajer yang akan diberikan kewenangan untuk mengelola usaha. Tentunya ini juga ditetapkan dalam anggaran rumah tangga. Anggaran rumah tangga koperasi itu harus menggariskan tentang bagaimana pengurus bisa mengangkat seseorang dalam posisi bagaimana, koperasi itu dalam kondisi yang bagaimana baru bisa mengangkat. Termasuk siapa saja yang boleh diangkat menjadi manajer ini. Apakah bisa orang dalam hal ini anggota koperasi itu sendiri, ataukah orang bisa dari luar? Tentunya ada syarat-syarat yang harus diperhatikan. Dalam hal ini misalnya harus menjadi anggota koperasi dulu, kemudian memiliki kompetensi menjadi orang yang profesional di bidang misalnya mengelola usaha, kemudian dari sisi karakteristik, dari segi karakternya, kedisiplinannya, dan seterusnya bisa menjadi sebuah pedoman dalam rangka pengurus mengangkat orang untuk menjadi pengelola daripada usaha-usaha koperasi. Kemudian melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan koperasi. Nah, biasanya begitu, setiap koperasi yang melakukan aktivitas berhubungan dengan pihak-pihak mitra, apakah itu pemerintah ataupun badan lembaga-lembaga keuangan ataupun misalnya perusahaan-perusahaan yang nanti ditetapkan sebagai bapak angkat ataupun sesama koperasi dan koperasi lain itu yang punya kewenangan untuk melakukan membangun komunikasi, membangun hubungan itu adalah pengurus itu, bukan para manajer, bukan para anggota, tetapi penguruslah yang punya kewenangan untuk menjalin hubungan dengan pihak lain dalam rangka tentunya pengembangan koperasi itu sendiri. Nah, ini salah satu kewenangan daripada pengurus, yaitu melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan koperasi. Nah, berikut kita bahas tentang pengawas. Pengawas ini pertama, dari manakah berasal pengawas itu? Nah, di sini ditulis pengawas dipilih dari dan oleh anggota. Artinya siapa yang menjadi pengawas harus benar-benar berasal daripada anggota. Artinya dia harus menjadi anggota koperasi dulu, baru diangkat jadi pengawas. Itu yang pertama. Yang kedua, pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota. Kemudian persyaratan untuk dapat dipilih menjadi pengawas diatur dalam anggaran dasar rumah tangga. Nah, itu jadi langsung ditulis di sini bahwa dia anggota dulu. Kemudian ditulis sini dia harus bertanggung jawab kepada rapat anggota. Jadi pengawas ini dia bertanggung jawab kepada rapat anggota pada saat rapat dilaksanakan. Apakah rapat 3 tahun, 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun sekali, ataupun rapat apapun namanya. Nah, disitulah pengawas bisa mempertanggungjawabkan hasil pengawasannya. Nah, kemudian lebih lanjut di bawah sini nomor 3 atau titik 3, persyaratan untuk dapat dipilih menjadi pengawas diatur lebih lanjut di dalam anggaran dasar rumah tangga. Gitu? Nah, tentunya pengawas ini kan mengawasi organisasi dan mengawasi usaha-usaha koperasi, maka harus orang-orang yang memiliki pengalaman, pengetahuan, apakah pengalaman kerja di tempat lain ataupun pengetahuan didapat dari misalnya bangku pendidikan dan seterusnya, itu yang bisa dijadikan sebagai salah satu syarat untuk mengangkat pengawas koperasi. Karena pengawas ini kan mengawasi kegiatan usaha, maka dia harus punya pengetahuan tentang terutama misalnya manajemen, pengelolaan koperasi, pengelolaan usaha-usaha itu dia punya pengetahuan juga di situ, sehingga kapan dia melakukan pengawasan tentunya sudah punya dasar pengetahuan tertentu. Nah, dalam hal ini selain itu dia juga harus menguasai anggaran dasar rumah tangga, kemudian ketetapan rapat pada awalnya itu terutama tentang rancangan anggaran pendapatan belanja harus dia menguasai, sehingga dalam pengawasannya apa yang dilaksanakan oleh para pengurus dan para manajernya itu bisa dapat dilakukan sinkronisasi, apakah antara pelaksanaan dan perencanaan sudah sejalan atau tidak. Nah, itu jadi salah satu
salah satu tugas penting daripada pengawas itu adalah menyesuaikan antara apa yang direncanakan dengan apa yang dilaksanakan. Oke. Nah, di sini bisa dapat kita lihat lebih jauh tentang tugas pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi. Nah, itu tadi. Jadi apa yang dilaksanakan oleh pengurus itu adalah mereka melaksanakan apa yang memang ditetapkan dari rapat anggota dulu. Apa yang menjadi ketetapan kebijakan dari koperasi di saat rapat akhir tahun itu yang akan dilaksanakan oleh para pengurus koperasi ditambah dengan para manajernya. Nah, disitulah poin penting untuk dilakukan pengawasan oleh tim pengawas. Artinya seperti yang saya katakan tadi, apa yang direncanakan di awal sebagai kebijakan koperasi melalui rapat anggota, kemudian dilaksanakan hari-hari oleh para pengurus dan para manajernya, itu harus ada kesesuaian, ada sinkronisasi antara apa yang diharapkan dan apa yang dilaksanakan, itu harus ada kesesuaian. Nah, bagaimana harus kesesuaian itu harus ada yang disebut dengan pengawas itu, harus melakukan pengawasan. Kemudian membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Ya, tentunya apa yang diawasi tidak hilang begitu saja, harus menjadi catatan-catatan, mempunyai catatan-catatan penting tentang perkembangan di lapangan terhadap apa yang diawasi itu. Apakah sudah sesuai dengan apa yang direncanakan atau tidak sesuai, harus diuraikan secara rinci tentang misalnya ada penyelewengan, ketidaksesuaian itu harus dibuatkan dalam bentuk laporan-laporan untuk disampaikan kepada akhir rapat anggota, terutama rapat anggota akhir tahunan. Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga. Nah, terkait dengan ini terutama masalah keuangan, tentunya setiap pengawas itu, ya tadi saya katakan, seorang menjadi pengawas itu harus punya keahlian dalam hal ini, misalnya keahlian keuangan. Maka ketika dia melakukan pengawasan, dia menemukan hal yang dianggap misalnya ada kecurangan-kecurangan terhadap masalah keuangan, maka dia harus begitu menemukan permasalahan, dia harus merahasiakan kepada pihak-pihak lain, yaitu ini pihak ketiga. Pihak ketiga itu apakah di luar orang koperasi ataupun mungkin anggota koperasi itu sendiri, tetapi dalam hal ini bukan istilahnya dalam keadaan rapat, tetapi anggota di luar daripada rapat, maka dianggap sebagai pihak ketiga bisa saja. Tapi bagian utama di sini adalah pihak-pihak luar daripada koperasi. Itu tidak boleh diberitahu, tidak boleh memberitahu apa yang menjadi hasil pengawasannya. Nah, itu. Kemudian yang berikut, selain tugas pengawas dalam rangka mengawasi kegiatan koperasi, juga ada di sini kita akan membahas tentang kewenangan daripada pengawas. Nah, kewenangan daripada pengawas itu adalah meneliti catatan yang ada di koperasi. Nah, itu. Jadi, kapan pengawas itu sudah turun lapangan, mereka mendatangi setiap usaha-usaha yang dijalankan ataupun di dalam kantor koperasi, kantor pusatnya, itu harus pengelola koperasi atau pengurus koperasi ataupun manajer tidak boleh menghalang-halangi, karena mereka punya kewenangan untuk menelusuri lebih jauh tentang terutama misalnya dokumen-dokumen terkait dengan transaksi-transaksi yang dijalankan oleh pengurus ataupun pengawas manajer dalam koperasi itu, karena di sanalah akan menemukan atau melihat sejauh mana perkembangan kegiatan usaha koperasi itu, ya toh? Kemudian mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. Nah, itu selain dokumen-dokumen yang harus dia meneliti, di sini tertulis kata catatan, berarti dokumen-dokumen, juga dia berkewenangan untuk mendapatkan keterangan-keterangan daripada para pengelola koperasi, kemudian para manajer koperasi. Ya toh, apa-apa yang barangkali dia pandang perlu harus mendapatkan penjelasan langsung daripada pengelola ataupun manajer, itu ditanyakan dan harus mereka menjawab. Karena itu adalah kewenangan daripada pengawas. Nah, itu. Ini dua kewenangan ini tentunya seluruhnya ini akan termuat di dalam yang disebut dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Oke. Nah, di sini ada tulisan dalam kondisi tertentu koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik. Artinya pengawasan-pengawasan dilakukan oleh pengawas internal itu, misalnya mereka menemukan kesulitan, taruhlah mereka tidak memiliki kompetensi terkait dengan misalnya pengawasan
mengaudit berbagai sumber daya yang ada di dalam koperasi itu, misalnya mengaudit tenaga kerjanya, mengaudit organisasinya, mengaudit keuangannya, mengaudit seluruh itu. Kalau misalnya pengawas itu memiliki keterbatasan terkait itu, maka boleh meminta bantu jasa audit kepada pihak luar. Di sini ditulis akuntan publik. Jadi ini maksud di sini adalah tenaga-tenaga auditing di bidang akuntansi. Tetapi kalau misalnya yang diaudit itu bukan hanya masalah keuangan, masalah lain juga banyak. Misalnya tadi saya katakan masalah tenaga kerja, masalah keanggotaan, masalah keorganisasian. Misalnya mereka tidak punya pengetahuan yang cukup untuk membedah secara dalam permasalahan-permasalahan yang ada sebagai suatu temuan, maka tentunya bisa mendapatkan mencari bantuan dari pihak-pihak eksternal. Oke. Itu adalah penjelasan-penjelasan terkait dengan pertama tadi rapat anggota, kemudian yang kedua pengurus, kemudian yang ketiga adalah pengawas. Nah, sebagai bagian-bagian yang sangat penting dalam struktur organisasi koperasi. Nah, di sini ada tulisan tentang manajer. Manajer atau orang yang melaksanakan kegiatan manajemen itu disebut dengan manajer. Di sini manajer berarti orang. Apakah peranan daripada manajer? Ini barangkali pengertian secara umum saja. Peranan manajer adalah membuat rencana ke depan sesuai dengan ruang lingkup dan wewenangnya, mengelola sumber daya secara efisien, memberikan perintah, bertindak sebagai pemimpin, dan mampu melaksanakan kerjasama dengan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Ini adalah pengertian secara general, barangkali bisa diterapkan kepada setiap organisasi yang dijalankan. Akan tetapi kalau terkait dengan koperasi, maka tentunya misalnya tadi ada kata-kata ada kata-kata memberikan perintah atau bertindak sebagai pemimpin dan mampu melaksanakan kerjasama, itu tentunya dalam bingkai aturan-aturan perkoperasian. Nah, sudah pernah saya bahas di awal-awal video bahwa tentunya mengelola koperasi itu bukan semata-mata mengandalkan pengalaman, pengetahuan daripada seseorang, apakah pengalaman memimpin atau mengelola atau mendapatkan pengetahuan di kelas-kelas pembelajaran bisnis manajemen. Bukan hanya sebatas itu, tetapi akan diperhadapkan dengan tadi itu apa yang sudah pernah kita bahas, yaitu perangkat-perangkat peraturan dan aturan yang mengatur koperasi itu, baik yang berasal dari dalam ataupun dari luar. Ya, terutama yang dari dalam itu terkait dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Di sana memuat tentang aturan-aturan, prinsip-prinsip dan nilai-nilai koperasi sebagai perkumpulan orang-orang yang ada nilai sosialnya. Itu harus diperhatikan oleh para manajer dalam rangka mengelola koperasi itu. Jadi bukan semata-mata skill di bidang manajemennya saja, tetapi mampu mengkombinkan antara apa yang dimiliki dengan aturan-aturan yang memang harus ditegakkan atau dilaksanakan dalam koperasi. To get things done by working with and through people. Nah, itu bahasa. Oke. Nah, ini tambahan. Pernah kita membahas tentang struktur organisasi koperasi yang pernah saya sampaikan di video yang lalu, bahwa struktur organisasi yang kita bahas itu adalah struktur internal koperasi. Nah, selain struktur organisasi internal, ada juga struktur organisasi eksternal daripada koperasi itu. Itu maksudnya koperasi-koperasi yang ada membentuk semacam asosiasi koperasi itu sendiri. Nah, dengan demikian maka strukturnya itu sifatnya adalah meluas, mulai daripada pengurus di pusat, kemudian ada pengurus di tingkat provinsi, kemudian ada pengurus di tingkat kabupaten kota. Nah, setiap koperasi-koperasi yang ada di tingkat kabupaten kota, kemudian tingkat provinsi, menjadi satu kesatuan di dalam asosiasi itu. Kemudian yang di dalam struktur ini kita melihat kalau yang berkedudukan di pusat, perkumpulan koperasi itu disebut dengan induk koperasi. Kemudian di tingkat provinsi itu koperasi gabungan.
Kemudian di tingkat kota kabupaten yaitu koperasi pusat. Koperasi pusat lalu ada tentunya ada pelaksana harian di dalam setiap level dalam struktur organisasi koperasi yang eksternal ini. Ini struktur organisasi koperasi yang eksternal dalam artian kepengurusan dari pusat sampai daerah. Ini nanti kita bahas tentang fungsi dan kewenangannya. Nah, ini contohnya misalnya Dewan Koperasi Pusat, Dewan Koperasi Wilayah, kemudian Dewan Koperasi Daerah, staf-stafnya. Ada Dewan Koperasi Pusat, kemudian Dewan Koperasi Wilayah, Dewan Koperasi Daerah, kemudian staf-stafnya. Jadi yang ini adalah koperasi-koperasinya. Koperasi-koperasi yang memang ada, mereka membentuk asosiasinya, ada pengurus pusat sampai ke tingkat daerah. Kemudian ada juga Dewan Koperasi, yaitu semacam ada komite tersendiri yang di luar daripada struktur yang tadi, struktur eksternal tadi. Itu biasanya keanggotaannya adalah orang-orang yang dari birokrasi, dari pemerintah, dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya koperasi secara keseluruhan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Nah, itu ada di pusat, Dewan Koperasi Pusat, kemudian di daerah dalam hal ini tingkat provinsi, kemudian tingkat daerah. Nah, di sini ada fungsi Dewan Koperasi Indonesia, Dewan Koperasi Indonesia Pusat. Juru bicara gerakan koperasi baik dengan pemerintah maupun dengan masyarakat. Nah, ini fungsi daripada Dewan Koperasi Indonesia ini sangat luar biasa, yaitu yang pertama sebagai juru bicara gerakan koperasi baik dengan pemerintah maupun dengan masyarakat, yaitu yang mereka yang akan membicarakan tentang bagaimana pentingnya itu koperasi sebagai penggerak perekonomian, sebagai pilar ketiga dari pelaku bisnis, pelaku perekonomian Indonesia. Selain swasta BUMN ada koperasi, di mana terhimpun di dalamnya itu masyarakat produktif yang melaksanakan kegiatan perekonomian. Maka Dewan ini mengatasnamakan koperasi-koperasi itu untuk membicarakan seluruh kepentingan mereka. Membicarakan gerakan koperasi baik dengan pemerintah maupun dengan masyarakat. Ya. Dia mensosialisasikan pentingnya koperasi itu kepada pemerintah, juga kepada masyarakat. Kemudian alat perjuangan koperasi dalam meningkatkan kegiatan rakyat. Nah, kepentingan daripada setiap koperasi di Indonesia, apapun bentuk koperasi itu, bisa dapat diperjuangkan oleh Dewan ini. Nah, di sini alat perjuangan koperasi dalam meningkatkan kegiatan rakyat. Berbagai macam hal-hal yang harus diperjuangkan oleh Dewan ini terkait dengan setiap koperasi. Misalnya tentang aturan-aturan yang lebih meringankan koperasi itu untuk mereka bisa berkembang dengan baik, ataupun terutama adalah terkait dengan misalnya permodalan ataupun pasar. Mereka bisa membicarakan tentang bagaimana prospek pasar terhadap koperasi itu, apakah bisa dapat menembus pasar-pasar global, bagaimana caranya pemerintah untuk istilahnya mewadahi koperasi itu sehingga produk-produk koperasi itu bisa dapat diekspor ke luar negeri. Itu bisa dapat dibicarakan melalui Dewan ini, Dewan Koperasi Indonesia, mulai daripada tingkat daerah sampai tingkat pusat. Kemudian pembinaan koperasi baik primer maupun sekunder. Nah, pembina, ya, Dewan ini tentunya tadi saya katakan bahwa Dewan ini biasanya itu anggotanya adalah terdiri dari unsur pemerintah, unsur government, sehingga mereka melakukan pembinaan itu bukan main-main. Mereka melakukan pembinaan itu tentunya punya power sebagai pemerintah dari satu sisi, juga adalah sebagai Dewan Koperasi itu sendiri, sehingga pembinaannya ini lebih mengarah kepada bagaimana manajemennya, kemudian bagaimana organisasinya, dan seterusnya. Itu bisa dapat ditunjang oleh pemerintah. Kemudian wadah partisipasi rakyat dalam pembangunan. Wadah partisipasi rakyat dalam pembangunan. Dalam hal ini yang dimaksud di sini adalah koperasi-koperasi itu sendiri. Koperasi-koperasi yang dibangun itu menjadi wadah partisipasi rakyat dalam membangun, dalam hal ini membangun perekonomian. Kemudian pusat
diklat perkoperasian. Nah itu, jadi setiap Dekopin ini setiap daerah didirikan namanya puskot, pusat pelatihan koperasi. Itu tentunya yang punya kewenangan untuk melakukan itu adalah organisasi tersebut dengan Dewan Koperasi ini. Kemudian sebagai pusat pemberi jasa konsultasi, manajemen, dan advokasi kepada koperasi. Nah, setiap koperasi-koperasi yang ada di seluruh Indonesia mendapatkan kesempatan untuk dibina oleh Dewan ini dari sisi ini jasa konsultasi terkait dengan masalah manajemennya ataupun hal-hal yang terkait dengan advokasi kepada koperasi itu. Advokasi dalam hal ini urusan-urusan yang terkait dengan masalah legalitas, hukum, ataupun pelanggaran-pelanggaran misalnya dilakukan secara sengaja tidak sengaja oleh seluruh manajemen koperasi itu bisa mendapatkan nasihat daripada para dewan yang ada di dalam dewan ini. Kemudian sebagai penghubung koperasi Indonesia dengan gerakan koperasi dan lembaga sponsor internasional. Nah itu, jadi setiap koperasi di Indonesia bisa saja mereka melakukan hubungan kerja dengan pihak-pihak luar negeri, dalam hal ini koperasi-koperasi di negara-negara lain, tentunya mediatornya atau penghubungnya adalah dewan ini. Nah, terutama seperti yang saya katakan tadi terkait dengan misalnya ekspor impor barang, jasa, bahan baku, barang jadi dan seterusnya melewati batas-batas negara, itu tentunya antar koperasi antar negara yang ingin melaksanakan kerjasama itu harus ada yang menghubungkan. Nah, posisi yang menghubungkan ini adalah Dekopin ini atau Dewan Koperasi Indonesia, apakah yang di daerah ataupun yang ada di tingkat pusat. Nah, itu. Nah, saya kira itu penjelasan tambahan terkait dengan poin kedua tadi. Poin kedua dalam pembahasan kita yaitu perangkat organisasi koperasi. Perangkat organisasi koperasi. Nah, ada perangkat hukum dan peraturan, kemudian perangkat organisasi koperasi. Kita sudah bahas sampai di sini. Maka saya mengakhiri kuliah untuk kali ini. Akan kita sambung lagi pada video berikut, yaitu bagian 3 yaitu fungsi dan proses manajemen di dalam koperasi. Nah, ini sudah mulai penerapan pembahasan terkait dengan penerapan fungsi atau yang kita istilahkan POC, planning, organization, kemudian seterusnya ke dalam aktivitas kegiatan koperasi. Ini akan kita bahas pada video berikutnya. Oke, dengan demikian maka proses kuliah untuk kali ini saya akhiri dengan mengucapkan banyak terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.